Hai, good morning anak-anak, apa kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat ya, tetap jaga kondisi kesehatannya ya. Kemarin 1 minggu ke belakang kita melaksanakan PTS 2 ya, untuk hasil cukup lumayan bagus. Nanti masalah rapot mid semesternya akan dicerbagikan ya. Untuk nilai di mid semester yang ada di rapor yang akan dicerbagikan nanti nilai murni ya, tapi tidak jadi masalah ya. Tetap tingkatkan semangat belajarnya ya, karena kenapa kita belajar tinggal beberapa bulan lagi, kemungkinan 2 bulan lagi. Setelah itu kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas. Kalau kalian suka adalah naik ke kelas 4 ya. Yang pastinya jika tugas kalian selalu dikumpulkan, kemudian tugas-tugas selalu dikerjakan dan dikumpulkan ya, ulangan, PH, kemudian mid semester, kemudian penilaian akhir semester kalian selalu mengikuti, dan kemudian daftar hadirnya selalu full atau present ya, kemungkinan besar kalian akan naik ke kelas 4. Tetapi kalau kalian masih punya hutang tugas atau hutang PR, cepat-cepat diselesaikan dan menghubungi gurunya yang bersangkutan masing-masing ya. Jangan cuek atau jangan nggak peduli ya. Kalian yang harus peduli dengan diri kalian sendiri, karena kenapa? Yang akan naik ke kelas 4 adalah kalian sendiri ya. Hari ini kita memasuki pembelajaran baru ya, bukunya pun baru, yaitu tematik 3G. Kalian bisa lihat ya, yaitu tentang perkembangan teknologi ya. Kita bisa lihat di sekitar kita ya, perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita sangat-sangat pesat ya. Kita bisa lihat dari teknologi transportasi, teknologi komunikasi, ya, kemudian teknologi pangan dan lain sebagainya ya. Jadi perkembangan teknologi yang ada di Indonesia khususnya ataupun di kota-kota besar yang di negara-negara maju yang lainnya, itu perkembangan teknologinya sangat canggih ataupun sangat besar ya. Kalian bisa lihat di halaman 4, kita akan langsung saja membahas pembahasan kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan bahas tentang teknologi pangan. Nah, apa sih teacher teknologi pangan itu teacher? Kalian bisa simak di penjelasan teacher pada halaman 4, yaitu teknologi pangan ya. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia ya. Perhatikan kalau kita tidak makan dalam waktu beberapa jam ataupun beberapa hari, pastinya kondisi tubuh kita akan lemas ya. Nah, untuk supaya kondisi kita kembali fit ataupun bisa melakukan kegiatan seperti semula atau kegiatan normal, kita membutuhkan makanan yang cukup ya. Nah, makanan yang kita makan keseharian itu ada dikategorikan makanan yang mudah busuk ya dalam beberapa hari, ataupun makanan yang awet ya, bisa tidak mudah busuk walaupun kita mengkonsumsinya jangka panjang ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuannya agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada di sekitar kita ya. Penerapan ilmu pengetahuan untuk mengelola bahan makanan tersebut kita sebut dengan teknologi pangan ya. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya adalah pengawetan ya. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi keseharian ya, supaya makanan tersebut tidak mudah busuk ya. Jadi banyak alternatif atau banyak cara yang bisa kita lakukan ya, supaya makanan tersebut bisa awet atau bisa kita konsumsi ya beberapa hari ataupun beberapa bulan atau tahun ke depannya. Caranya dengan cara gimana teacher? Salah satunya adalah dengan melakukan pengawetan. Selain pengawetan juga kita bisa melakukan dengan cara pengemasan, kemudian penyimpanan. Makanan dengan cara pengawetan itu dilakukan dengan pemanasan, kemudian pendinginan, pengawetan, pengasapan, pengeringan dan sebagainya ya. Makanan yang dilakukan dengan pemanasan bisa contohnya kalian bisa masukkan ke dalam kulkas ya, yang suhunya panas ya, ataupun bisa dengan cara dipanaskan melalui kompor ya. Kalau makanan dilakukan dengan pendinginan, kalian bisa meletakkan makanan kalian di dalam kulkas ataupun di dalam freezer ya, sehingga makanan tersebut bisa kita gunakan dalam beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ataupun tahun kedepannya ya.
Kemudian makanan dilakukan dengan pengalengan, ya banyak yang kita temui, yang kita jumpai dalam keseharian, ya kalian bisa nanti cari di dapur, ya banyak sekali makanan-makanan yang dilakukan dengan cara pengalengan. Supaya kenapa? Supaya bakteri tidak cepat masuk ke dalam makanan tersebut sehingga makanan bisa awet. Ya contohnya makanan yang dikalengkan apa dicerbannya? Ya salah satunya adalah seperti sardin, ya ikan sarden, kemudian susu, ya masih banyak lagi. Ya kemudian pengasapan ataupun pengeringan yang bisa kita temui seperti ikan salih, yang kita lakukan dengan cara pengasapan ataupun pengeringan. Supaya kenapa? Supaya ikan tersebut bisa awet, ya bisa kita konsumsi selama beberapa hari ke depan. Seumpamanya kalau tidak dilakukan dengan cara-cara tersebut, tidak dilakukan pendinginan ataupun pemanasan, pengalengan ataupun pengasapan, makanan biasanya tidak akan awet, ya hanya bisa bertahan dalam beberapa hari ataupun beberapa jam ke depan, ya. Jadi ya yang di sini ada lagi pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman, ya. Hal yang tidak kalah penting dalam penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman untuk kita konsumsi, ya sampai batas waktu yang telah ditentukan, ya. Selanjutnya, hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat, ya. Contoh hasil teknologi adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk ataupun keju, ya. Buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah, kemudian kedelai diolah menjadi kecap ataupun tempe ataupun tahu, ya. Selain itu masih banyak lagi contoh-contoh bahan makanan yang dilakukan pengawetan dengan cara baik itu dipanaskan, didinginkan, dikalengkan ataupun diasap dan dikeringkan, ya. Jadi masih banyak lagi bahan-bahan makanan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau kalian jalan di minimarket ataupun di supermarket, ya kalian silakan masuk di bagian food, ya ataupun drinks, ya kalian bisa temukan di situ makanan-makanan yang diawetkan, ya diawetkan yang pastinya diawetkan dengan cara yang aman, ya tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, ya diawetkannya dengan cara itu didinginkan, dipanaskan, dikalengkan ataupun diasap atau dikeringkan, ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita adalah ikan kaleng, ya di halaman 7. Silakan diperhatikan di halaman 7, di situ ada ikan kaleng, ya. Jadi kita akan mempelajari sekilas tentang bagaimana cara ikan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, padahal jenis ikan itu tidak bisa awet, ya. Ikan itu hanya bisa tahan lama, hanya beberapa hari ataupun beberapa minggu, ya. Kalau ikannya hidup masih enak, ya masih enak kita pelihara terlebih dahulu di dalam air. Tetapi kebanyakan walaupun kita memeliharanya di dalam air, kalau kita tidak tahu tata cara merawat ikan tersebut bisa mati, ya. Tetapi bisa juga selain kita letakkan di dalam air, kalau ikannya hidup, kalau ikannya sudah mati, ya kita bisa meletakkannya di kulkas, ya ataupun di penghangat, ya supaya ikan tersebut bisa dikonsumsi beberapa hari ke depan. Tapi kalau seumpamanya ikan tersebut supaya bisa awet tahan lama selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan, caranya gimana? Yang pastinya dengan cara melakukan pengawetan, yaitu dengan cara mengalengkan makanan, bukan diletakkan di dalam pendingin ataupun penghangat, ya. Kalau diletakkan di dalam pendingin ataupun penghangat, ya makanan itu tidak bisa tahan lama sampai bertahun-tahun, ya. Biasanya untuk mengawetkan makanan ataupun minuman supaya awet selama beberapa tahun ke depan, itu dengan cara melakukan pengalengan, itu yang lebih aman, ya. Di sini teacher akan jelaskan sekilas tentang pengalengan pada ikan, ya, atau yang kita sebut dengan biasanya mereknya sarden, ya, ikan sarden. Ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk. Nah, ya, jadi ikan itu kalau sudah dibeli oleh konsumen, dibeli oleh mami ataupun papi kalian, itu biasanya nggak tahan lama, ya biasanya tahan hanya beberapa hari ke depan, ya. Oleh karena itu ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama, ya. Salah satunya caranya adalah dengan cara mengemas ikan di dalam kaleng.
Makanan kalengan bisa disimpan lebih lama kalau dikemas dalam sebuah kaleng ya. Ikan kaleng diproses dan dikemas dalam kaleng kedap udara ataupun kaleng yang tidak bisa masuk ataupun keluar udara atau tidak bisa ditembus oleh udara ya. Proses pengalengan terdiri dari yang pertama adalah persiapan bahan, pengisian ikan ke dalam kaleng, penghampaan, kemudian sterilisasi, pendinginan, penyimpanan ya. Ikan dapat dikalengkan dalam bentuk mentah ataupun dimasak terlebih dahulu ya. Kalau sudah dikalengkan, otomatis ikan tersebut bisa awet ya. Persiapan bahan dimulai dengan membersihkan wadah kalengnya terlebih dahulu ya. Setelah itu ikan kita bersihkan dengan cara dibuang bagian perut dan bagian sisinya. Pada beberapa olahan seperti ikan sarden, kepala ikan juga bisa digunakan ya. Ikan ditempatkan dalam keranjang dan kemudian dimasukkan dalam mesin untuk proses pencucian ya. Selanjutnya ikan dikemas ke dalam kaleng untuk ikan kaleng yang matang. Selanjutnya adalah ikan dimasak dengan menggunakan kuah panas ya sambil berjalan di atas mesin ya. Setelah matang ya dilakukan proses penghampaan ruang dengan menambahkan bahan lain sampai penuh ya. Misalnya ditambahkan garam, ditambahkan saus, bumbu ataupun minyak sayur supaya kenapa? Supaya hasil ikan kalengan itu terasa sedap dan lezat ya. Selanjutnya wadah kaleng ditutup menggunakan mesin supaya rapat penutupannya. Kalau semuanya penutupannya nggak rapat bisa menimbulkan bakteri ya, makanan kalengan bisa busuk ya. Kalau busuk otomatis akan keluar belatung ataupun ulat ya, pastinya tidak bisa kita konsumsi lagi ya. Kemudian sterilisasi dilakukan dengan pemanasan ya. Sterilisasi bermanfaat untuk membunuh kuman. Nah ya, jadi makanan-makanan yang dalam kalengan yang biasa kita konsumsi, terutama makanan basah ya, yang diletakkan dalam kaleng atau dikemas dalam kaleng ya, semuanya melalui proses tahapan sterilisasi. Karena kenapa? Proses sterilisasi itu gunanya supaya bisa membunuh kuman yang ada dalam makanan tersebut ya. Proses selanjutnya adalah yang terakhir adalah pendinginan agar ikan tidak terlalu masak ya. Pendinginan dilakukan dengan memasukkan keranjang berisi kaleng panas ke dalam bak air dingin ya. Selanjutnya ikan bisa disalurkan ke masyarakat untuk dikonsumsi. Nah, nanti perhatikan ikan sarden yang kalian makan ya, makanan kalian yang kalian konsumsi, kalian bisa perhatikan ya. Kok bisa ya ikan dalam kaleng kok bisa tahan lama? Ya, karena sudah dilakukan beberapa tahapan sehingga bisa sampai ke konsumen walaupun beberapa tahun ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu PPKN, yaitu adalah tentang saling menghormati perbedaan. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 10. Nah, perbedaan itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dari perbedaan kesukaan, perbedaan hobi, perbedaan cita-cita, perbedaan makanan, perbedaan pakaian dan lain sebagainya. Jadi, apapun perbedaan yang ada pada diri kita ya, dengan perbedaan yang ada pada diri orang lain, perbedaan pada diri adik kita, kakak kita, mami kita, papi kita ya, ataupun teman-teman kita, perbedaan dengan guru kita ya. Setiap perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain, kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Di situ ada saling menghormati dan menghargai merupakan pengamalan sila ya. Kalau kita tidak bisa saling menghargai dan menghormati, maka kita bisa menyebabkan perselisihan sehingga bisa menyebabkan permusuhan ataupun pertengkaran ya. Jadi sangat perlu saling menghormati ya, menghormati perbedaan ya. Perbedaan itu sangat banyak jenisnya, sangat banyak macamnya ya. Jadi kita tidak boleh saling menghina ataupun menghujat ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita yaitu SPDP pola irama ya, yaitu pada lagu menanam jagung. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 3 ya. Apa sih pola irama teacher? Di situ sudah ada penjelasan ya. Pola irama adalah susunan bunyi yang berulang-ulang dan teratur ya. Jadi susunan bunyinya berulang-ulang dan teratur. Pola irama dalam suatu lagu dapat sama ataupun berbeda. Di situ sudah ada lirik
lagu menanam jagung kita akan ikuti, kita bisa nyanyi bersama. Nanti kalian bisa cek di YouTube ya, bisa cek dengan judul lagu menanam jagung. Kita ikuti nyanyi. Bisa ikuti nyanyi bersama, nanti bisa dilihat liriknya di buku ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita berjalan ke kebun jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang nonton jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya segar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul kira, menanam jagung di kebun kita. Oke, nanti liriknya bisa kalian baca di buku ya. Untuk cara penyanyiannya kalian bisa buka di YouTube ya, dengan judul Menanam Jagung Ciptaan Ibu Sud. Oke, nanti latihan di rumah sendiri bagaimana cara menyanyikan lagu Menanam Jagung. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu matematika. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang menentukan luas bangun datar. Ya, di sini sudah teacher kasih contoh ya, yaitu ada persegi ya, teacher bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi kalian bisa menentukan luas dari bangun tersebut. Kalian bisa lihat di halaman 5 pada buku kalian ya. Luas dari bangun yang teacher bikin ini ada berapa persegi satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 persegi satuan. Atau kita bisa juga hitung caranya itu dari bawah ataupun dari atas, atau kita sebut dengan lebar atau luas ya. Lebarnya ada berapa persegi satuan? Lebarnya ada 2 persegi satuan ya. Kemudian sisinya ya, sisinya ada 2 persegi satuan. Berarti untuk mencari luas adalah sisi kali sisi. Sisinya tadi ada berapa? Ada berapa persegi satuan? Ada 2 persegi satuan kali 2. Jadi berapa hasilnya? 4 persegi satuan. Jadi untuk mencari luas dari suatu bangun ya, salah satunya adalah bangun persegi satuan, itu sangat mudah ya. Kalian bisa menghitung dengan cara hitung satu-satu ya persegi bangun persegi satuannya, ataupun kalian bisa mengikuti pola rumusnya. Itu adalah karena bangunnya persegi, jadi kita mengikuti ya, sisinya kita cari dulu ada berapa sisinya. Sisi kanannya ada 2 persegi satuan ya, berarti sisi bawah dan sisi atasnya juga 2 persegi satuan. Jadi kita hitung saja sisi kali sisi ya, sisinya ada 2 persegi satuan dikali 2 persegi satuan, 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi luas dari bangun tersebut adalah 4 persegi satuan ya. Sangat mudah ya, nanti kalian bisa tentukan di tugas-tugasnya ya. Kalau seumpamanya bangunnya nggak sama atau nggak membentuk bangun datar, gimana teacher? Mudah ya, kalian cukup menghitungnya saja ya. Jadi nanti kalian cuma menghitung ada berapa persegi satuan, ada berapa jumlahnya. Seperti yang teacher lakukan dengan cara yang pertama, menghitung berapa banyak persegi satuannya. Oke, cukup sekian penjelasan dari teacher. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti tanya ke teacher. Untuk masalah tugas akan teacher share di Google Classroom.
Thank you so much. I'm sorry for everything. Teacher Mikael says goodbye.